Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dengan saya Siti Masito. Di video kali ini saya akan mereview lagi tugas mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya Pak Dadang Priyono SEMPA. Yang berjudul Menjadi Sosiopreneur Muda, sama dengan potret dan dinamika mom sosiopreneur Sanggar Asih. Apa sih sosiopreneur itu? Nah, sosiopreneur itu adalah usaha atau bisnis yang tidak hanya mengambil keuntungan semata atau unsur sosial di dalamnya. Usaha yang tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, ini berkontribusi dalam kesejahteraan banyak orang. Jenis-jenis usaha sosiopreneur sangat beragam, mulai dari lingkungan, kesehatan, bahkan pendidikan. Hal ini tergantung orang yang melakukannya. Biasanya mereka akan memulai dari hal yang paling disukainya. Biasanya sosiopreneur ini tumbuh dari sebuah komunitas pengusaha yang sudah memiliki omset yang lebih setiap harinya. Mereka termotivasi untuk menggulirkan sebagian rezekinya untuk melakukan sosiopreneur. Usaha berbasis sosial ini diperuntukkan untuk membantu sesama dalam operasionalnya, sekaligus memberikan edukasi-edukasi. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan biasanya diberikan modal untuk melakukan usaha, di mana usaha tersebut nantinya akan dipantau setiap harinya dan bulannya. Bukan hanya itu, biasanya melakukan pemantauan itu jika usaha yang dijalankan berhasil dan menghasilkan profit yang besar. Ada sistem bagi hasil, di mana dana bagi hasil tersebut akan diputar kembali untuk membantu yang lainnya dalam memulai usaha. Penggiat sosiopreneur ini biasanya memiliki kepribadian yang pantang menyerah, gigih, mandiri, inovatif, peka sosial, dan memiliki empati yang tinggi terhadap masyarakat. Mereka berpikir bahwa bagaimana bisnisnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dari materi ini, yaitu hadirnya gerakan kewirausahaan sosial menjadi jawaban untuk memunculkan wirausahawan yang mampu mengidentifikasi cara-cara baru, mendirikan usaha baru untuk menghasilkan nilai-nilai sosial dan mengatasi beragam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dalam hal ini, pemuda menjadi penggerak dari gerakan kewirausahaan sosial. Mereka ini memiliki jiwa kewirausahaan tidak hanya berdasar pada kemampuan mereka mendirikan sebuah bisnis dan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi mampu menjalankan usahanya untuk kepentingan peningkatan keadaan sosial dan evaluasi karakter sukses dan proses inovatif dari sosiopreneur muda dalam memulai dan mengembangkan bisnis sosial. Kajian ini menggunakan metode studi khusus dengan subjek penelitian utama adalah mom sosiopreneur Sanggar Asih. Proses menjadi sosiopreneur memerlukan beberapa atau beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya. Dari awal, keyakinan menjadi kekuatan utama yang mampu menggerakkan diri untuk berperan aktif dalam memecah masalah sosial, yaitu kegagalan ibu menyusui atau tidak optimalnya pemberian ASI kepada bayi. Prevensi, nilai, dan norma dapat diinternalisasi pada semua proses bisnis sosialnya, termasuk pada tempat kerja, jejaring mitra, klien, atau komunitas penerima manfaat pelayanan sosial, serta institusi keluarga. Dalam proses pengembangan bisnis sosialnya, sosiopreneur ini memiliki kemampuan adaptif dalam merespon perkembangan inovasi. Dengan demikian, mom sosiopreneur Sanggar Asih dapat menjadi role model bagi kaum muda, khususnya perempuan, yang mencoba menumbuhkan kembangkan potensi dirinya untuk berperan serta menjawab masalah yang dibutuhkan sosial masyarakat. Fokus pada individu, yaitu untuk mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sosiopreneur muda dalam memulai dan mengembangkan bisnis sosialnya. Kehidupan dan proses bisnis sosial yang dilakukan oleh sosiopreneur muda melibatkan dinamika sosial yang kompleks serta beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya.
Bila ditinjau dari siklus hidup wirausahawan sosial, mom sociopreneur Sanggar Asih telah melampaui tahapan masa magang, mampu menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya melalui rintisan bisnis sosialnya, mengonsolidasikan organisasinya serta penyebaran gagasan-gagasan sampai diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam proses pengembangan bisnis sosialnya, perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan media sosial dalam proses bisnis khususnya pemasaran, telah memunculkan varian strategi berbisnis yang memiliki potensi pengembangan bisnis sosial di depan. Perlibatan teman atau orang-orang yang dikenal baik oleh sociopreneur menjadi modal sosial yang dimiliki dan sangat melekat dalam tindakan ekonominya. Kompleksitas jaringan bisnis yang telah dikembangkan dipengaruhi oleh eksistensi kepercayaan baik antar partner usaha maupun kepada konsumen. Dampak sosial ekonomi dari hadirnya sociopreneur muda Sanggar Asih yang konsen pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak yang dialami oleh individu sociopreneur berupa peningkatan potensi diri sebagai seorang wirausaha sosial yang menjadikan semakin mandiri dan percaya diri di lingkungan keluarga dan masih adanya kepuasan, yaitu perasaan bangga atas pencapaian prestasi diri yang menguatkan kepribadian sociopreneur untuk terus berkembang dan berani menghadapi tantangan ke depan dengan kreatif dan inovatif. Dan yang kedua, dampak yang dialami oleh konsumen atau pelanggan atau klien layanan Sanggar Asih, yaitu adanya pengetahuan yang baik dan komprehensif perihal pengasuhan alami, ASI dan menyusui bagi kaum perempuan, laki-laki atau suami, keluarga, dan masyarakat luas. Bagi masyarakat yang direkrut sebagai konselor maupun karyawan pada unit layanan Sanggar Asih, selain mendapatkan penghasilan rutin sesuai upah minimum provinsi atau UMP BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui fasilitas beasiswa mengikuti seminar yang diberikan oleh manajemen Sanggar Asih. Pendapat mengenai potret dan dinamika mom sociopreneur Sanggar Asih. Masyarakat di lingkungan tempat operasional usaha atau layanan Sanggar Asih yang mendapat kemudahan akses terhadap informasi serta produk yang mendukung implementasi pengasuhan alami ASI dan menyusui. Beberapa temuan penelitian ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya apabila digunakan untuk mendeskripsikan dinamika sosial sociopreneur muda secara keseluruhan. Studi ini masih mencerminkan satu kasus karena masih banyak unsur-unsur lain yang dapat digali untuk melihat fenomena kemunculan sociopreneur muda yang dapat memberikan dampak sosial pada lingkungan sosial masyarakat. Salah satunya adalah kajian untuk mengukur cakupan kontribusi atau dampak sosial dari para sociopreneur muda. Kedepan adanya perubahan sosial dan teknologi yang ekspansif tentu akan selalu terbuka ruang untuk mengkaji fenomena ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.